Baik, kita lanjutkan kembali. Prof. Hipnu, kuasa hukum dari Jessica ini kan sudah pernah melakukan PK namun ditolak ya kan? Baik, sebelum kita ke Prof. Hipnu, kita ke informasi berikut ini. Otto Hasibuan, kuasa hukum dari Jessica, mengungkapkan sempat berniat untuk mengajukan peninjauan kembali PK, namun ia mendengar rencana pembebasan dari Jessica sehingga ia menunda permohonan PK. Otto menambahkan bahwa kasus hukum menghormati putusan sidang pengadilan 8 tahun silam, namun ia merasa bahwa putusan sidang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi tentu teman-teman wartawan bertanya, kok tiba-tiba bisa keluar gitu ya. Padahal kemarin saya bicara tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar-dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, dengan demikian tentunya saya menunda PK-nya pada waktu itu sambil menyelesaikan pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan keluarnya Jessica ini. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Pemirsa, Jessica Wongso masih belum percaya dirinya bisa bebas dari penjara Pondok Bambu. Selama 8,5 tahun ia tidak menghirup udara bebas, kini Jessica kebingungan mendapati putusan bahwa dirinya tidak lagi harus menginap di jeruji besi. Mantan terpidana kasus kopi bersianida tahun 2016 silam itu pemirsa mengaku tak menyimpan rasa dendam pada siapapun. Ia telah memaafkan dan telah berdamai dengan keadaan. Hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian di diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. I still have no idea what to do at the moment because I just got released from prison and I have no plan yet. But I'll let you know. No at all. No.
seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang-orang di sekitar saya. Ya, makasih. Akan berjalan dengan sendirinya ya. Tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya. Jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya, saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya meniatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal-hal lebih baik lagi daripada yang lalu. Pemirsa, kita telah bergabung dengan kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Selamat petang, Pak Otto. Selamat petang, selamat petang. Pak Otto, kapan Anda mendapatkan informasi bahwa Jessica Kumala Wongso ini bebas bersyarat dan apa saja kegiatan Jessica setelah bebas bersyarat ini? Saya dapat informasi sebenarnya ada beberapa waktu yang lalu, tapi kepastiannya baru tadi malam sih, sudah sore banget lah. Ya. Setelah dapat kepastian, baru kita bisa datang pagi hari ya tadi ya. Nah, kegiatan Jessica sampai sekarang ini kita belum tahu pasti karena tadi waktu pulang dari lapas, saya satu mobil dengan dia, saya bertanya, apa kegiatanmu Jess? Saya bilang, saya nggak tahu Om, karena saya sekarang juga bingung. Saya keluar di sini sekarang juga nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Karena apa? Karena dia suddenly shock juga sebenarnya. Dia sendiri merasa kaget juga kok bisa secepat ini dia keluar gitu ya. Karena bagi dia selama ini pikirannya dia ya pokoknya kerja, artinya menjalani kehidupan di penjara dengan baik, itu aja pikiran dia gitu ya. Tapi ternyata dia mendapatkan remisi yang cukup dari lapas ya. Ya kita juga berterima kasih lah kepada lapas yang telah memberikan kesempatan dia untuk bisa menghirup udara segar lah di luar ini sekarang itu. Ya, Bang Otto tadi dalam konferensi pers, Bang Otto juga menyampaikan akan. Jadi sampai sekarang dia tidak. Ya, Bang Otto tadi dalam konferensi pers, Bang Otto juga menyampaikan akan melakukan peninjauan kembali dan memiliki novum atau bukti baru. Bukti baru ini berupa apa? Apakah bentuknya dokumen, video, atau keterangan sejumlah saksi? Ya terus terang aja ada dua alasan kita untuk PK. Terutama itu adalah novum tentunya. Selain novum yang merupakan bukti baru, juga adalah merupakan adanya kekeliruan atau kehilafan daripada majelis hakim di dalam memutuskan perkara ini. Nah mengenai novumnya saya pikir biarlah nanti akan saya ceritakan pada waktu kita mengajukan PK ya. Jangan terlalu dini kalau saya buka sekarang ini. Tapi itu yang pasti adalah bukti itu adalah dulu itu sebenarnya seharusnya sudah ada. Tetapi pada waktu itu kami tidak menemukan bukti itu. Nah padahal kalau bukti itu tadinya ada dan kami temukan pada waktu sidang itu berjalan, maka hakim akan memutuskan dengan pertimbangan putusan yang berbeda. Jadi itu. Jadi kami yakini bukti ini adalah bukti penentu bahwa kalau itu tadinya kita bisa tunjukkan di dalam persidangan pada waktu itu, maka hakim bisa akan berpikir dan membuat pertimbangan hukum yang berbeda daripada sekarang ini. Jadi itu yang akan kami ajukan nanti. Tapi apa bentuknya dan sebagainya, ya nantilah kami akan sampaikan ya. Pada waktunya nanti kami akan uraikan selanjutnya. Baik, Pak Otto, ini secara umum saja, karena kan ketika PK pertama Jessica ini pernah ditolak, artinya kemungkinan kecil, peluangnya akan lebih kecil di PK kedua ini. Anda seberapa yakin bukti ini dapat memenangkan PK yang kedua dari Jessica dan membuat nama baik Jessica bersih? Setiap suatu tindakan perbuatan hukum kita harus punya keyakinan kan. Jadi ini sebenarnya adalah yang kita harapkan adalah Mahkamah Agung mau memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Maksudnya perhatian khusus itu bukan mau bela-belain secara membabi buta, tidak. Tapi mereka mau dengan terang benderang saja melihat bahwa kasus ini
ada hal-hal yang seharusnya harus dipertimbangkan secara lain. Jadi kesempatan utama bagi Mahkamah Agung ini sebenarnya untuk membuat putusan yang bersifat landmark gitu loh. Karena beberapa hal di sini yang paling penting yang harus dilihat, selain bukti baru yang utama nanti saya sampaikan, ada beberapa hal pertimbangan hakim yang sama sekali keliru. Kedua, di samping keliru, banyak sekali ahli-ahli yang sudah kami ajukan itu, pertimbangan dari ahli itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh pengadilan. Tetapi yang paling utama nanti adalah novum yang kami ajukan ini. Dengan adanya novum yang kami ajukan ini, kita punya keyakinan sepanjang Mahkamah Agung mau memberikan perhatian, ya, perhatian serius demi tegaknya hukum dan keadilan, kami punya keyakinan bahwa hakim akan memberikan pertimbangan yang berbeda nanti. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lengkap mengenai novum atau bukti baru ini. Strata paling tingginya apa? Apakah keterangan saksi, kemudian bukti video atau dokumen atau seperti apa? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kabar Petang.